Ku mengerti segala rencanamu, ajak ku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu, ajak ku berharap hanya padamu. Bapakku, ajak segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau selalu mengarahkan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Bapakku, ajak segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau selalu mengarahkan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Engkau sanggup, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadi. Menurut kehendak-Mu terjadilah. Jadikan kami satu seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu, jadikan kami satu. Jadikan kami satu seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan
satu. Jadikan kami satu seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu, jadikan kami satu. Mulailah dari kami lebih dulu, jadikan kami satu. Mulailah dari kami lebih dulu, jadikan kami satu. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi
temani aku. Rohmu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa.
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita sungguh bersyukur pagi hari ini di suasana yang sejuk kita dapat bersama-sama menikmati dan merasakan kasih dan kemurahan Tuhan di dalam hidup kita. Itulah sebabnya di pagi ini saya menyambut Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat pagi, selamat datang. Selamat berbakti pagi hari ini. Kiranya sukacita dan damai sejahtera dari Bapa Surgawi melimpah atas kita semua. Demikian yang ada di rumah, yang sedang menyaksikan siaran live streaming pada pagi hari ini. Kami menyapa Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat pagi, selamat bergabung dan menikmati hadirat Tuhan dalam suasana penyembahan di Gereja Baptis Indonesia, Bait Lahim. Demikian saudara-saudara yang ada di Australia yang sedang menyaksikan siaran ini. Selamat bergabung. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian dan semua kita yang hadir pagi hari ini diberkati senantiasa. Pagi hari ini ada beberapa informasi yang perlu saya sampaikan untuk diketahui oleh kita sekalian sehingga kita dapat mempersiapkan diri dalam mengikuti setiap kegiatan gereja kita. Gereja mengucapkan selamat ulang tahun kepada saudara-saudara kita yang berulang tahun di minggu berjalan ini. Ada Bapak Clay 3 April, Saudari Sarah 3 April, Bapak Eli 3 April, Ibu Yeyen Yeni 4 April, Bapak Andre 4 April, Bapak Eptri Janji Wasahua 5 April, Saudari Ana Fitriani 5 April, Saudara Stephen Austin Thomas 5 April, Saudara Jonathan 6 April, Ibu Inge 7 April, Ibu Nani Ratna Dewi 8 April, dan Saudari Arniati Sambo Bintun 8 April. Kepada saudara sekalian yang berulang tahun, atas nama gereja saya menyampaikan selamat bersukacita, selamat berbahagia di usia yang indah Tuhan anugerahkan, senantiasa diberkati oleh Tuhan dan mengandalkan Tuhan setiap hari. Tuhan memberkati. Pagi ini adakah yang berulang tahun hadir? Ada? Kita akan berdoa bersama-sama. Ada? Baik. Berita duka telah dipanggil pulang ke rumah Bapa di sorga, Bapak Yongki Senjaya atau yang kita kenal dengan Bapak Yoyong atau Ong Tiam Liong. Ini kakak dari Ong Lian Hoa dan adik dari almarhumah Ong Li Hoa. Pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023, dan saat ini jenazah disemayamkan di Rumah Duka Bumi Baru 2, Ruang B. Juga nanti malam jam 7 ada kebaktian tutup peti. Jadi mari Bapak Ibu Saudara berkenan untuk datang memberikan penghiburan dan kekuatan kepada keluarga. Dan besok akan diadakan ibadah pelepasan tanggal 3 April 2023 pukul 9 dan 9.30 akan diberangkatkan ke krematorium Cikadut. Atas nama gereja saya menyampaikan turut berduka cita, kiranya keluarga senantiasa ada dalam perhatian Bapa Sorgawi dan Roh Kudus menghibur, menguatkan, dan juga memelihara senantiasa. Kemudian jangan lupa pada hari Rabu yang akan datang kita ada kebaktian doa di gereja ini setiap jam 17.30. Mari hadir, kita berdoa bersama-sama dan juga menikmati firman-Nya dan hadirat-Nya untuk kemuliaan Tuhan. Dan informasi yang
terakhir ini berkaitan dengan Paskah gereja kita. Gereja kita akan mengadakan Paskah pada tanggal 9 nanti. Jadi dimohon hadir kepada seluruh jemaat yang hadir pagi ini maupun nanti di kebaktian kedua jam 9.15 dan juga jam 6 pagi kita akan berbakti bersama-sama. Kemudian tanggal 7 April kita akan ada ibadah jam 6 pagi. Kita akan bersama-sama mengadakan perjamuan pada tanggal 7 April. Itulah sebabnya pada semua jemaat mari kita bersama-sama memperingati peristiwa agung yang sudah Dia nyatakan kepada kita semua melalui kematian di kayu salib. Dan di tanggal 7 yang sama, setelah kebaktian Jumat Agung, ada kegiatan sekolah minggu dalam memperingati Paskah, di mana kegiatan ini akan diadakan di Wisma Shalom pada pukul 9, tetapi dari gereja kita akan berangkat pada pukul 8. Jadi semua peserta yang akan ikut, murid dan guru sekolah minggu yang akan ambil bagian, mari hadir dan juga datang jam 7.45 sudah ada di gereja ini, di aula. Nanti setelah itu kita akan berangkat bersama-sama. Dihimbau kepada semua yang akan ambil bagian di dalam acara ini untuk membawa air minum, supaya dalam perjalanan kita bisa menikmati di bus air minum itu atau nanti di Wisma Shalom. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk kegiatan pelayanan Paskah kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita berdoa dan memohon pimpinan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Terpujilah Engkau Allah kami yang hidup, Bapa Surgawi yang mengasihi hidup kami. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih pagi hari ini karena kemurahan-Mu dalam hidup kami. Kami boleh diberi kesempatan untuk bisa bersama-sama pagi ini datang ke rumah Tuhan untuk beribadah dan memuliakan nama-Mu. Memberkati ibadah kami Tuhan, memberkati setiap jiwa kami, karena kami rindu dipuaskan oleh Engkau. Sehingga kami pulang, kami membawa sukacita sorgawi dan berkat-berkat daripada-Mu Tuhan untuk kami aplikasikan dalam hidup kami, sehingga kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang membawa damai bagi orang lain. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih. Kami letakkan penyembahan kami, ibadah kami pada kebaktian satu hari ini. Biarlah Engkau yang ditinggikan dan diagungkan di dalamnya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Senangnya pagi hari ini kita boleh bersama-sama beribadah. Mari kita mempersiapkan hati memuji Tuhan kita, memberikan yang terbaik bagi Tuhan kita pada pagi hari ini. Ku kagum akan Engkau sebab Dia adalah Allah yang luar biasa dalam hidup kita.
dipuji, ku kagum akan Engkau. Firman Tuhan berkata, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Kita pujikan pujian ini sekali lagi. Kita mengagungkan namanya sebab dia adalah teladan kita yang luar biasa. Kau sungguh indah tiada tara. Kau sungguh indah tiada taranya. Sungguh menakjubkan. Sungguh ajaib untuk dimengerti. Lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami. Kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya. Mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan. Mari kita bangkit berdiri, pujikan. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Dia Allah. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Terpujilah Allah kita yang luar biasa, Bapak Ibu. Sudahkah memberi senyum kepada kiri kanannya? Boleh? Beri dulu senyum ke kiri kanannya, ada yang baru datang juga. Boleh berikan senyuman terhangat supaya pagi ini lebih hangat ya. Bapak Ibu tahu lagu ini dari intronya? Bulan ini kita akan merayakan Paskah. Pembebasan kita, peringatan pembebasan kita dari dosa oleh Tuhan kita yang luar biasa. Kita pujikan nyanyian ini dari nomor 110, Darah Yesus Maha Kuasa. Kita boleh bertepuk tangan, kita boleh memuliakan Tuhan kita. Maukah engkau bebas dari dosa? Harapkan penuh Sang Penebus. Maukah engkau iblis dikalahkan? Harapkan penuh. Ayat kedua. Maukah engkau nafsumu ditekan? Harapkan penuh Sang Penebus. Oleh darah Kristus disucikan. Harapkan penuh penebus. Darah Kristus Maha Kuasa menebus dosamu. Darah Kristus Maha Kuasa menebus penuh. Ayat ketiga, kaum pria.
darah Kristus Maha Kuasa. Darah Kristus Maha Kuasa menebus dosamu. Darah Kristus Maha Kuasa menebus penuh. Ayat keempat, kaum wanita. Maka engkau melayani Tuhan, harapkan penuh Sang Penebus. Yesus Rajamu kau muliakan, harapkan penuh. Bersama-sama, darah Kristus Maha Kuasa menebus dosamu. Darah Kristus Maha Kuasa menebus penuh. Jemaat darah Kristus. Maha Kuasa menebus dosamu. Darah Kristus Maha Kuasa menebus penuh dosamu. Silakan duduk kembali. Silakan membuka Alkitab. Firman Tuhan hari ini diambil dari Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16. Jika sudah mendapatkannya, kita akan membacanya 2 kali bersama-sama. Yohanes 3 ayat 16. Mari, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Firman Tuhan ini adalah firman yang mungkin sudah kita hafal sejak sekolah minggu ya Bapak Ibu. Ayat yang sudah melekat dalam ingatan kita bahwa ada satu kasih yang begitu luar biasa besarnya bagi hidup kita. Satu kasih yang sanggup menyelamatkan umat manusia, tidak hanya kita yang ada di tempat ini, tapi orang-orang yang juga sudah mendahului kita dan yang akan datang. Amin. Suatu penebusan yang berkelanjutan, suatu penebusan yang kekal, yang tidak ada habis masanya. Saat ini saya mau mengundang Bapak Ibu semua untuk mari kita tunduk kepala, mengucap syukur atas setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kita. 3 bulan sudah kita lewati di tahun 2023 ini. Dan di awal bulan ini, di bulan keempat, di mana kita akan memperingati hari kematiannya yang memenangkan kita. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kalau sampai saat ini masih ada beban dalam hati kita, sampaikan juga kepada Tuhan. Jika penyelamatannya saja kekal dan tidak ada habis masanya, begitu pula pertolongannya yang akan datang pada waktunya yang terbaik. Dan itu bukan sekedar janji, tapi akan ditepati. Silakan menyampaikan doa pribadi kepada Tuhan. Saat ku tak mampu berharap, kekhawatiran menghimpit jiwaku, kekuatanku datang darimu, memampukanku kembali berharap. Ajarku mengenal hatimu dan percaya jalanmu
mengenal hatimu dan percaya jalanmu-lah yang terbaik. Di kelemahan kuasa-Mu sempurna. Kau Allah yang tak akan tinggalkan. Ku percaya Engkau bekerja buat kebaikanku. Walau belum ku melihat, namun kuasa-Mu sempurna. Ku percaya pasti Tuhan bukakan jalanku di waktu-Mu yang terbaik. Seturut kehendak-Mu. Ku percaya Engkau bekerja buat kebaikanku. Walau belum ku melihat, namun kuasa-Mu sempurna. Ku percaya pasti Tuhan bukakan jalanku di waktu-Mu yang terbaik. Seturut kehendak-Mu di waktu-Mu, di waktu-Mu yang terbaik. Seturut kehendak-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sejenak beberapa detik ke depan kita pakai untuk kita mengingat kembali sejauh mana kasih kita kepada Tuhan. Untuk kita merewind kembali, apakah hidup kita sudah sungguh-sungguh mempercayakan seluruhnya kepada Tuhan. Karena kita perlu tahu bahwa pengorbanan dan kematiannya di atas kayu salib adalah pengorbanan yang Dia berikan bagi kita sekali seumur hidup. Dan tidak ada pengorbanan yang kedua bagi kita bila kita tidak setia kepadanya. Biarlah momen ini Bapak Ibu Saudara akan menggunakan untuk berdoa supaya kasih saudara kepada Tuhan semakin dalam, semakin kuat, dan semakin luar biasa menembus dinding-dinding perbedaan yang ada di dalam hidup saudara, sehingga membuat hidup saudara
berkenan kepada Tuhan. Bapa di surga, kami sungguh berterima kasih karena kesempatan ini adalah kesempatan yang sangat baik bagi kami untuk kami dapat mengevaluasi kembali kehidupan kami yang sampai pada detik ini dan detik-detik yang berjalan ke depan. Kami ada dalam genggaman tangan Tuhan. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu. Terima kasih untuk darah-Mu yang kudus, yang Engkau telah pertaruhkan di atas kayu salib untuk memberikan pengampunan kepada kami. Untuk Engkau menuntaskan dan menyelesaikan semua perkara masalah yang terbesar di dalam hidup kami, yaitu dosa. Kami bersyukur Tuhan, karena pengorbanan-Mu membawa kami bukan hanya merasakan, tapi kami menikmati kekekalan di dalam Engkau. Dan kami bersyukur karena kekekalan yang Engkau beri kepada kami itu tidak terbatas. Engkau beri selama-lamanya. Kami dapat menikmati hubungan yang erat dengan Engkau. Walaupun memang kadang kami Tuhan masih banyak berbuat kesalahan, karena kedagingan kami yang lemah, terbatas. Dan kami masih tidak setia kepada Engkau. Kami mau dan senantiasa selalu menyenangkan kedagingan kami. Ini yang terjadi bagi kami ya Tuhan. Tapi pagi ini kami mau datang dan memohon kepada Engkau dan mengingat akan kasih-Mu yang besar yang Kau telah buktikan dan berikan kepada kami semua melalui pengampunan di dalam hidup kami. Dengan kemurahan-Mu Tuhan, kami beroleh penyertaan dan pemeliharaan dari-Mu. Itulah sebabnya pagi ini kami datang, ampuni kami Tuhan. Bersihkanlah kami dari segala macam hal-hal yang jahat di dalam hidup kami. Hal-hal yang membatasi hubungan kami dengan Engkau. Hal-hal yang membuat kami memberontak kepada-Mu. Hal-hal yang membuat kami tidak setia kepada Engkau. Tolong Tuhan. Biarlah belas kasihan-Mu Engkau nyatakan kepada kami. Sehingga kami boleh diampuni oleh-Mu. Dan kami boleh merasakan sentuhan kasih Tuhan yang membawa kami untuk semakin dalam mengasihi Engkau. Sekali lagi kami mohon Tuhan, ampuni kami. Kami manusia yang kadang-kadang tidak tahu berterima kasih. Biarlah di momen bulan April ini Tuhan, di mana kami memperingati peristiwa mulia yang Kau sedang
sudah kerjakan ribuan tahun yang lalu supaya memberikan kami kemenangan dan kebebasan. Dan di atas kayu salib Engkau telah nyatakan kasih-Mu yang besar bagi kami. Kau menanggung segala sesuatu yang seharusnya kami tanggung. Tetapi Engkau memikul semuanya untuk memberikan ketenangan, damai sejahtera, dan sukacita bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biarlah kami semua, Jemaat Betlehem, keluarga besar Gereja Baptis Indonesia Betlehem, hari ini kami berkomitmen untuk memperbaharui hidup kami. Dan kami mau letakkan seluruh hidup kami ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Kiranya kasih yang datang dari Engkau memenuhi setiap kami. Sehingga kasih ini kami dapat implementasikan dalam hidup kami. Sebagai bagian yang penting dan utama di dalam hidup kami. Sehingga melalui keluarga kami, gereja kami, dan juga pribadi kami masing-masing, kami dapat membawa kemuliaan Tuhan, nama Allah dikumandangkan dalam keberadaan kami, sehingga nama-Mu dimuliakan. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih. Sekali lagi ampuni dosa kami. Kami berdoa dan bersyukur pagi ini dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Firman Tuhan berkata, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kita akan memberikan persembahan kita sebagai bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan. Bapak Ibu sekalian boleh memberi persembahan kepada jalurnya masing-masing. Dipersilahkan. Damai bagaikan sungai, damai bagaikan sungai, damainya yang di dalam hatiku. Damai bagaikan sungai, damai bagaikan sungai, damainya yang di dalam hatiku. Sukacita melimpah, sukacita melimpah, sukacita di dalam hatiku. Sukacita melimpah, sukacita melimpah, sukacita di dalam hatiku. Mari berdoa untuk persembahan kita. Tuhan, terima kasih untuk setiap berkat-Mu Bapa. Kalau hari demi hari kami boleh lalui bersama kekuatan-Mu Tuhan, bersama penyertaan-Mu yang luar biasa Bapa. Terima kasih Tuhan, dan saat ini kiranya Engkau berkenan atas pemberian kami Bapa. Kiranya Engkau yang menguduskan juga Tuhan, dan biarlah dipakai hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja Bapa. Teruslah beracara dalam kebaktian ini Tuhan, dan menyatakan kemuliaan-Mu di dalam satu kuat kuasa nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Firman Tuhan hari ini berjudul panggilan hidup dalam kasih. Suatu panggilan bagi setiap kita orang percaya dan kita tidak akan pernah dapat kabur darinya. Sebab firman Tuhan berkata, tidak ada satupun kuasa yang dapat memisahkan kita dari kasih Yesus. Amin Bapak Ibu. Amin ya. Sungguh indah kasihnya, sungguh luar biasa. Kemurahannya dan kasih karunia-Nya dalam hidup kita. Mari mempersiapkan hati kita dengan satu buah pujian. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, bahkan seluruh pengabdianku tak ada yang sebanding dengan kasih-Mu. Seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Mari kita berdoa bersama-sama. Sekali lagi kita mohon pimpinan dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, Kau sudah melawat kami melalui penyembahan yang baik, indah, yang meneduhkan hati kami, sehingga mempersiapkan hidup kami untuk menikmati kebenaran firman-Mu. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu.
biarlah waktu ini menjadi waktu yang tepat bagi kami semua Tuhan, untuk Engkau menyuarakan kebenaran-Mu, sehingga kami semua yang mendengarkan diberikan pemahaman yang baik, tetapi juga diberikan hikmat untuk kami dapat menyerap dan menghidupi kebenaran yang kami dengarkan. Sehingga kebenaran ini bukan hanya memerdekakan kami, tetapi memberikan pemulihan, kesembuhan, kekuatan, dan sukacita di dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Apa kabar? Sehat semuanya? Amin. Nah, kita sudah ada di bulan April. Ini bulan April sebenarnya adalah bulan yang istimewa ya. Bulan yang luar biasa. Karena di bulan April kita dapat menikmati atau merasakan kasih Tuhan yang besar sekali dalam hidup kita. Saya percaya bahwa di setiap bulan April mungkin kalau berjalan sesuai kalender Masehi, antara Maret dan April itu adalah momen-momen di mana kita mengadakan Paskah bersama-sama ya. Semua orang Kristen di seluruh dunia itu senantiasa merayakan Paskah yang sama. Tetapi kalau di Indonesia, saya rasa di bulan April adalah bulan yang kadang-kadang disebut sebagai April Mop. Ya, jadi ada guyonan atau hal-hal yang lucu yang membuat orang-orang kadang-kadang kaget, tetapi juga tertawa dan sebagainya. Tapi bagi saya, bulan April merupakan bulan istimewa karena ada kasih yang besar yang Tuhan berikan kepada kita melalui peringatan kita atas apa yang Tuhan telah buat bagi kita di atas kayu salib. Nah, bulan April ini kita akan membahas satu tema yang besar, yaitu kasih yang lebih besar. Diambil dari Yesaya 52 mulai ayat 13 sampai 53 ayat 12. Ya, kasih yang lebih besar. Kasih ini sudah dibuktikan oleh Tuhan kepada kita melalui pribadi Yesus, dan kasih ini tidak terbatas. Kasih inilah yang menyertai kehidupan kita, dan kasih inilah yang memberkati hidup kita. Ya, itulah sebabnya tujuan tema ini diadakan atau dicantumkan bagi kita untuk mengarahkan kita supaya seluruh jemaat Betlehem dapat menikmati kehidupan yang lebih indah di dalam Tuhan. Adalah kita diingatkan supaya kita dapat meneladani Kristus sebagai sumber kasih yang sejati dan mampu untuk menerapkan kasih Kristus dalam kehidupan kita, baik keseharian kita maupun di dalam kita membangun hubungan satu dengan yang lainnya. Jadi ini yang menjadi dasar kenapa tema ini hadir, karena sekarang kita tahu semua bahwa kalau bicara kasih itu tidak mudah. Kasih di kebanyakan orang pudar. Betul? Apalagi kalau dalam hal-hal yang sensitif, kasih itu kelihatannya sukar sekali ditemukan. Sama seperti kita melemparkan barang atau emas kita di pasir di tepi laut. Ya, ketika kita mau mencari dan menemukan itu, kemungkinan besar tidak akan ditemukan.
demikian kasih. Kadang-kadang di dalam kehidupan kita, kasih sulit sekali ditemukan. Itulah sebabnya pagi hari ini saya rindu kita coba memperhatikan dan melihat kembali kenapa kasih yang besar itu penting bagi kita. Kenapa kasih yang besar itu yang sudah Kristus buktikan di atas kayu salib itu menjadi patokan di dalam hidup kita dan menjadi ukuran yang sangat indah untuk membawa kita lebih paham tentang kemurahan dan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Dan di kebaktian satu ini saya rindu kita melihat Yohanes 3 ayat 16 tadi sudah dibacakan oleh saudari Lovesa, ya. Tapi saya ingin membacakan kembali bagi kita semua supaya kita bisa memahami tentang kasih yang lebih besar. Dan tema di kebaktian satu ini adalah panggilan hidup dalam kasih. Firman Tuhan berkata begini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sekali lagi, ayat ini sangat indah sekali, penuh makna dan memiliki tujuan yang agung. Firman Tuhan bilang, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mungkin kita sudah banyak mendengarkan tentang bagian ini dikhotbahkan oleh para pengkhotbah atau orang-orang yang menyampaikan firman Tuhan kepada kita. Ya, dan ada banyak versi yang disampaikan di dalam bagian ini. Tapi pagi ini saya rindu mau membawa saudara untuk melihat mengenai panggilan hidup di dalam kasih. Di dalam ayat ini tertera panggilan itu bagi kita. Ya. Dan panggilan itu penting sekali di dalam hidup kita, karena kalau panggilan itu meresap dalam hidup kita, berarti kita hidupi ini akan menjadi satu tenaga atau kemampuan yang luar biasa di dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak dapat dikalahkan oleh apapun. Nah, saya mau tanya kepada saudara pagi ini, yang sudah menikah ya, kalau yang belum menikah tapi sudah punya pacar boleh juga. Ya, maksudnya sudah punya teman yang bisa berkomunikasi bersama, membangun hubungan yang baik, ya. Saya mau tanya kepada kita, kalau saudara mendapatkan surat cinta dari seorang yang saudara sayangi, seorang yang saudara cintai, ya, dan dia juga memiliki rasa yang sama, ya, kira-kira hati saudara seperti apa? Hah? Kalau dapat surat cinta nih, hah? Senang. Wah, ada pengalaman nih. Ya. Kalau dulu kan masih pakai surat ya. Kalau sekarang nggak perlu surat, WhatsApp, ya, Telegram, ya, IG, Messenger, itu bisa digunakan sebagai fasilitas ya. Tapi kalau dulu pakai surat, saya juga pernah masih melakukan hal itu dulu, ya, dulu. Kalau sekarang enggak, tinggal hai sayang, di mana, lagi ngapain, sudah makan, nah seperti itulah, ya. Tapi kalau saudara mendapatkan surat cinta, kira-kira selain senang apalagi hati saudara? Ya? Kira-kira? Hah? Bangga, ya, gitu. Tapi bagaimana kalau isi suratnya itu seperti memutuskan hubungan? Apakah rasa bangga, rasa senang itu masih ada?
Hah? Pastinya enggak ya. Yang timbul adalah rasa emosi, marah, dan sebagainya, betul? Tapi biasanya kalau surat pada orang yang kita kasihi, itu bahasanya yang keluar adalah, kalau saya bisa bilang, bahasa kasih. Ya, ketika bahasa kasih itu dirangkaikan dalam tulisan dan kata-kata, berarti ketika kita menerima surat itu, kita penuh dengan sukacita, betul? Kita penuh dengan kekaguman. Seperti tadi, rasa bangga, rasa senang, itu menjadi bagian yang luar biasa. Dan kita kadang-kadang lupa bahwa dalam bahasa kasih yang kita sampaikan, di dalamnya mengandung makna yang sangat indah. Mengandung makna yang memberikan satu jaminan kepada pasangan kita bahwa dia adalah bagian di dalam hidup kita. Betul? Betul enggak? Dan kalau saudara perhatikan di dalam bagian ini, sebenarnya Yohanes 3:16 itu adalah surat yang berisi bahasa kasih dari Tuhan. Ya. Kalau saya bisa bilang di sini, ini surat cinta yang Tuhan berikan kepada seluruh umat manusia. Dia sodorkan kepada setiap manusia yang ada di bawah kolong langit yang masih bernafas. Dia taruh itu. Berarti dia mau memanggil kita supaya kita boleh menerima kasih itu. Betul? Dan surat cinta dari Allah itu memiliki bahasa-bahasa yang sangat mengagumkan, yang penuh dengan kasih dan memiliki makna yang mendalam. Dan bukan hanya makna, tapi di dalam bahasa-bahasa yang disampaikan itu ada kebenaran yang sejati yang dikerjakan di dalamnya. Coba perhatikan di dalam ayat ini. Firman Tuhan bilang begini, ayat 16, ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, kalau kita teliti dalam bagian ini, bahasa kasih yang ditulis di dalam ayat ini, di dalam bagian ini ditulis bukan dengan tinta seperti kita. Ya. Tintanya mungkin kalau kita mau tulis surat cinta atau tulis surat yang bisa menyenangkan pasangan kita, kita buat tintanya tebal, bagus dan enak dibaca. Tapi kalau kita lihat ayat ini, tintanya itu ditulis dengan darah dari anak tunggal Bapa surgawi, yaitu Yesus Kristus, sebagai juru selamat manusia. Jadi sebenarnya surat cintanya ini kepada manusia tidak main-main. Karena tintanya darah. Ini artinya bahwa dia mau rela mati, menderita bagi kita di kayu salib, sebagai pengganti kita manusia yang seharusnya terhukum oleh karena dosa dan pelanggaran kita. Betul? Namun Alkitab bilang telah digantikan oleh Kristus yang rela menjadi kutuk karena kita. Dan firman Tuhan berkata, kalau kita lihat di dalam Galatia pasal 3 ayat 13, dia berkata, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tergantung pada kayu salib. Nah, ini artinya bahwa surat cinta kepada manusia adalah panggilan bagi manusia untuk hidup di dalam kasih yang besar itu. Panggilan ini tidak ada bandingannya, sebab panggilan ini berkaitan dengan pengorbanan Kristus. Pengorbanan inilah yang merupakan manifestasi kasih yang tertinggi.
dan Allah yang sesungguhnya ada di dalamnya. Dan ini yang tidak pernah dan tanpa kita sadari, inilah panggilan yang Tuhan kasih kepada kita melalui surat Yohanes 3 ayat 16 ini. Ada manifestasi Allah di dalam yang memang betul-betul menjadi bagian yang sangat penting dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya kalau kita teliti dalam bagian ini, Yohanes dia ingin mengajarkan kepada kita bahwa panggilan hidup di dalam kasih yang benar, dia memiliki standar yang mutlak, yaitu kasih yang tidak bersyarat atau kasih yang tidak terbatas. Itulah kasih Yesus Kristus. Kasih itu kasih yang bukan relatif, tetapi kasih yang total. Karena kasih yang relatif itu dia tidak sempurna, tetapi kasih yang total, dia adalah kasih yang sempurna, kasih yang mutlak. Ya, kalau relatif dia terbatas dengan ruang dan waktu, tempat, sehingga tidak bisa menjadi landasan atau ukuran kedalaman kasih kepada seseorang, tetapi kasih Kristus itu menjadi landasan dan ukuran kepada seseorang. Ya, hanya kasih Kristus, Alkitab bilang, yang bisa menjadi standar mutlak untuk mendorong kita untuk mengasihi, sebab dia sanggup mengasihi dengan kasih yang sempurna. Ini yang dikatakan di dalam bagian ini. Jadi panggilan kasih kita di dalam hidup kita itu dimulai dari Kristus sendiri. Dan dia mau minta kepada kita supaya kita ada di dalamnya. Tidak main-main panggilan itu bagi kita. Karena panggilan yang dia sebutkan, ya, yang dia nyatakan kepada kita, yang dia tulis dengan darahnya yang kudus. Dikatakan di dalam bagian ini, memiliki nilai yang tidak pernah kita dapatkan di dunia ini, yaitu kehidupan yang kekal. Ini penting bagi kita. Apa yang dilakukan Yesus Kristus di atas kayu salib menjadi patokan kasih yang tidak bersyarat. Sebab di dalamnya ada pemulihan, ada pengampunan, dan kehidupan yang sungguh-sungguh kekal di dalam bersama dengan Allah Bapa. Kasih itu tidak abstrak, tetapi kasih itu adalah konkret, dinyatakan, dan dia membuktikan itu kepada kita. Sebab orang-orang yang sudah ditebus dengan kasih yang besar ini, mereka akan memiliki kasih Kristus yang tidak terbatas. Ya, makanya Kristus menghendaki melalui bagian ini, ayat ini, satu ayat saja, tetapi dia rindu supaya setiap kita yang sudah ditebus oleh darahnya, kita memiliki kasih yang nyata kepada Kristus. Dan kasih yang nyata inilah kepada Kristus diaplikasikan dalam hidup kita, untuk keluarga kita, tetapi juga untuk sesama kita, dan juga untuk orang lain yang membutuhkan sentuhan Tuhan dalam hidup kita. Itulah sebabnya kenapa saya bilang tadi di awal, kasih itu sekarang ini sulit ditemukan. Karena kasih yang beredar sekarang ini adalah kasih yang semu, kasih yang pura-pura, kasih yang bukan konkret, tetapi kasih yang abstrak. Kasih yang relatif, terbatas dengan segala sesuatu, apalagi dengan perbedaan-perbedaan. Kasih itu tidak bekerja. Padahal kasih yang sesungguhnya tidak terbatas dengan apapun. Dia menembus, menerobos segala sesuatu. Karena itu yang Yesus telah kerjakan bagi kita di atas kayu salib. Ya. Jadi kalau kita lihat di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 ini,
Dari apa yang saya sampaikan pagi ini, kita dapat menyimpulkan bahwa panggilan hidup di dalam kasih, Dia mau menyatakan kepada kita tentang wujud kasih yang sesungguhnya. Tidak hanya wujud kasih yang sesungguhnya, tetapi Dia juga mau membuktikan tentang pengorbanan kasih itu, sehingga semua kita dapat menikmati apa yang namanya kehidupan yang kekal. Dan tidak hanya kasih yang dikorbankan itu menjadi bagian dalam hidup kita, tetapi ada kasih yang menyertai, yang memimpin hidup kita. Itulah sebabnya kalau kita teliti baik-baik bagian ini, dia mulai dengan kata begini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Ini bahasa yang indah sekali. Kalau kita bisa terjemahkan bagian ini, ayat ini menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah wujud kasih yang diutus. Ini artinya bahwa kasih Allah itu sangat luas, tetapi terukur karena sasarannya jelas, umat manusia. Jadi Kristus diutus oleh Bapa untuk menyelesaikan kehidupan kita. Dan yang berikut dikatakan, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Kalau tadi begitu besar kasih Allah akan dunia ini, menyatakan tentang Yesus adalah wujud kasih yang diutus. Sekarang Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal. Ini artinya bahwa Yesus Kristus adalah wujud kasih yang dikorbankan. Ya, berarti kehadiran Kristus sebagai ganti manusia untuk menanggung semua hukuman dosa. Dan Yesus yang tidak berdosa dijadikan korban penebus dosa. Inilah yang dimaksud wujud kasih Allah yang dikorbankan. Baru yang terakhir, kalau saudara lihat di dalam ayat 16 ini, setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini memberikan pengertian kepada kita bahwa Yesus Kristus adalah wujud kasih yang menyertai. Ya? Yang menyertai, dan hal ini mengarahkan kita untuk kita menyadari bahwa ketika Yesus menyelesaikan hidup kita, dosa-dosa kita diselesaikan olehnya, Dia akan menyertai kita sebagai Immanuel, ya, dan penyertanya kepada kita bukan hanya sampai sekarang ini, tetapi Alkitab bilang sampai kesudahan zaman. Inilah bentuk kasih yang sesungguhnya, kasih yang mulia, kasih yang tidak terbatas. Ya, makanya orang yang percaya kepada Kristus, yang telah mati bagi dosanya, dia akan mengalami yang namanya jaminan dari Tuhan. Dan dia akan ada dalam penyertaan Tuhan. Inilah kekuatan kasih yang dimaksud di dalam bagian ini. Itulah sebabnya panggilan hidup dalam kasih itu penting dalam hidup kita. Tapi bagaimana cara kita merespon panggilan hidup di dalam kasih itu? Alkitab bilang begini, satu jawabannya buat kita. Ayat 17, firman Tuhan berkata begini, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Sekali lagi, firman Tuhan berkata, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia ini bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh Dia. Dan di dalam ayat 18 kalau kita baca selanjutnya, dia bilang, barang siapa percaya kepadanya, dia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Jadi cara kita merespon panggilan hidup dalam kasih itu sederhana. Kalau lihat dalam ayat ini, firman Tuhan bilang begini, tempatkan hidup kita di dalam kasih seutuhnya. Sekali lagi, bagaimana cara kita bisa merespon panggilan hidup dalam kasih-Nya? Firman Tuhan berkata, tempatkanlah hidup kita di dalam kasih-Nya seutuhnya. Ya,
Ini syarat utama panggilan hidup di dalam kasih-Nya, di mana kita menempatkan hidup kita dalam iman kepada Kristus. Dan bila kita sudah menempatkan hidup kita di dalam Kristus, itu berarti bahwa hidup kita harus menjalani kasih itu dengan benar dan tepat. Supaya apa? Supaya kita boleh merasakan yang namanya kekaguman dan kesejahteraan yang berlimpah-limpah yang datang dari Tuhan. Ini yang penting, yang perlu kita dalami di dalam bagian ini. Tetapi jika kita tidak menempatkan hidup kita di dalam kasih Kristus sebagai tempat yang tepat atau tempat yang benar, kita akan merasakan perbedaan di dalam hidup kita. Kita akan kehilangan hidup selama-lamanya. Kita tidak akan ada ketenangan hidup. Kita akan terluka. Kita selalu ada dalam hubungan yang retak. Kita tidak akan membuahkan damai sejahtera, apalagi yang namanya penyertaan atau pemeliharaan dari Tuhan. Ini yang penting di sini. Jadi kalau kita lihat di dalam ayat 17 ini, tepat Tuhan menggunakan bagian ini. Bila kita tidak tempatkan hidup kita di dalam kasih-Nya, maka Alkitab bilang kita turut dihukum. Tetapi bila kita menempatkan hidup kita di dalam kasih-Nya, kita tidak akan dihukum. Tetapi Alkitab bilang di sini, Dia akan menyertai kita senantiasa sampai selama-lamanya. Itulah kasih yang berkesinambungan dari Tuhan yang kita imani di dalam Yesus Kristus. Ini penting buat kita. Hari-hari ini, kasih itu jawaban yang paling indah dalam hidup kita. Tidak ada hal lain yang bisa memberikan jawaban yang pasti selain kasih. Ya, mungkin kita datang di tempat ini, kita sedang kecewa karena situasi hidup yang kita alami. Mungkin kita sedang diselimuti dengan berbagai permasalahan hidup yang kelihatannya tidak ada ujungnya di dalam hidup kita. Dan bahkan mungkin kita jatuh bangun dalam kehidupan kita sehingga membuat kita capek. Betul? Dan mungkin kita pernah berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya lelah. Saya tidak sanggup lagi menjalani hidup ini karena terlalu berat bagi saya, bagi pribadi saya untuk melewati pergumulan dan persoalan yang sulit yang sedang saya kerjakan dan hadapi. Hari ini melalui bagian ini firman Tuhan mengajak kita dan memberikan surat cinta kepada kita. Dia memanggil kita. Mari datang dengan iman. Mari kita taruhkan hidup kita di dalam kasih seutuhnya. Dan minta Roh Kudus untuk membimbing hidup kita. Supaya kita tidak menjadi orang yang lemah. Menjadi seperti orang yang tidak sanggup menjalani hidup kita. Tetapi kita menjadi pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh kuat di dalam Tuhan. Sehingga kehidupan kita berkenan kepada Tuhan. Mungkin kita punya pasangan yang kadang-kadang membuat kita capek. Yang kadang-kadang mungkin kita merasa lelah dengan kondisi yang ada dengan pasangan kita. Atau kita punya anak-anak yang kadang-kadang membuat kita kecewa. Membuat kita merasa bahwa mereka tidak lagi menghargai kita. Atau kita punya orang tua yang rewel. Yang membuat kita sibuk. Dan kadang-kadang kita mengeluh dalam mengurus kehidupan orang tua. Atau lingkungan kita yang tidak mendukung keberadaan kita. Sehingga kita merasa bahwa kita hidup dalam persoalan-persoalan yang sukar. Apalagi di dalam bergereja, berjemaat. Mungkin ada sesama yang
kurang simpati terhadap hidup kita, tidak mendukung keberadaan kita, tidak sehati dengan kita, tidak sependapat dengan kita. Melalui bagian firman Tuhan hari ini, saya mau mengingatkan kepada kita, apapun yang sedang kita alami, dan mungkin bagi kita itu hal yang sangat sukar dan berat. Hari ini, firman Tuhan mengingatkan kepada kita, sekali lagi, datanglah kepada Yesus sebagai kasih sejati yang menjadi sumber kehidupan kita. Dialah jawaban yang sesungguhnya. Ketika kita capek dengan pasangan kita, atau anak-anak kita, atau orang tua kita, atau gereja kita bisa bicara dengan Yesus. Kita bisa mengungkapkan isi hati kita kepada Kristus. Mungkin kita merasa bahwa pribadi Yesus yang tidak kelihatan, percuma kita bicara. Dia juga pasti tidak akan mungkin mendengar kita. Tapi saya mau beritahu kepada saudara, Yesus tidak pernah capek buat kita. Dia tidak pernah lelah untuk menolong dan menyertai kita dan menjawab setiap kebutuhan saudara satu persatu. Dia mau menolong kita. Dia mau membantu kita. Dia mau memberi jalan keluar dalam hidup kita. Itulah sebabnya dia rindu supaya kita hidup di dalam kasih-Nya. Karena kasih-Nya inilah yang akan menopang seluruh kehidupan kita. Yang akan memimpin seluruh kehidupan kita. Dan yang akan membawa kita untuk merasakan jalan keluar yang luar biasa ketika kita ada dalam kesukaran-kesukaran hidup. Kristus yang akan menjamin. Kalau kita lihat dalam bagian ini, dia bilang dia akan memberikan hidup kekal. Hidup kekal saja dia berikan. Apalagi hanya persoalan-persoalan remeh-temeh yang ada dalam hidup kita. Dia pasti akan memberikan kekuatan, ketabahan, dan jalan keluar buat kita. Amin. Mari bawa hidup saudara, pergumulan saudara kepada Yesus. Memang berat menghadapi keluarga, apalagi menghadapi gereja ya, yang banyak perbedaan budaya, karakter, pemikiran, dan sebagainya. Tetapi kalau kita bawa ke dalam kasih Kristus, Alkitab bilang kita akan beroleh jalan keluar. Ketika Kristus menjadi tempat yang benar dan atau menjadi pusat perhatian kita, segala sesuatu akan berada tepat dan benar pada tempatnya. Tidak ada yang tidak benar di hadapan Kristus. Semua adalah kebenaran baginya. Dan ketika dia menyatakan kebenaran itu kepada kita, semua tepat pada waktunya. Kiranya firman Tuhan pagi ini bisa menolong kita dan membawa kita untuk tetap mengasihi Tuhan dan mengaplikasikan kasih itu sebagai panggilan hidup kita untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Saya mau mesti menyimpulkan begini. Bagi kita semua, iya, Kristus tetap mengasihi kita dan kasih-Nya kepada kita bukan kasih musiman. Kasih-Nya kekal selama-lamanya. Bukan seperti kita yang mengasihi Tuhan musiman. Ya. Bila kita ada di dalam kasih-Nya, tidak ada kuasa manapun yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Saya mau baca ayatnya buat kita. Roma pasal 8 ayat 31 berkata begini. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri,
tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan dan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi di dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang ada di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Panggilan kasih ini penting bagi kita. Jangan mengasihi Tuhan musiman, ya. Tetaplah selama-lamanya mengasihinya, supaya kasih kita kepada sesama kita dan orang lain tidak musiman. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu pagi ini. Meteraikan dalam hati kami, menjadi sumber kekuatan kami. Karena Engkau hidup bagi kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Segala perkara yang kami hadapi, biarlah kasih Kristus dapat membebat dan memberikan pemulihan dan jalan keluar dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu dan bersyukur untuk firman-Mu. Haleluya. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita sambut firman Tuhan dengan pujian kasih pasti lemah lembut. Kiranya melalui firman Tuhan pagi hari ini dan pujian ini membawa kita untuk mengasihi lebih dalam lagi. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Bersama-sama, kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu Tuhan. Bersama-sama Jarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batas.
batasnya. Ajarilah kami. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Sekali lagi, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, terima kasih kami boleh meresponi kebenaran firman-Mu dengan pujian yang begitu lembut, membawa hati kami tersentuh oleh karena kasih-Mu yang besar Engkau nyatakan kepada kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah melakukan hal yang sangat luar biasa dalam hidup kami. Pengorbanan-Mu adalah bukti kasih yang sangat istimewa di dalam setiap kehidupan kami. Dan biarlah kasih yang Kau berikan kepada kami untuk kami terima dan alami akan membawa hidup kami untuk mengasihi Engkau lebih dalam, tetapi juga mengasihi sesama kami dan orang lain sebagaimana kami mengasihi diri kami sendiri dan juga mengasihi Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur untuk kebaktian pagi hari ini. Tiba saatnya bagi kami untuk kami masuk dalam kelas-kelas sekolah minggu. Dan yang lainnya akan pulang ke rumah masing-masing. Kami berdoa, biarlah Tuhan pimpin dan sertai hidup kami. Bawalah kami untuk merasakan pengalaman yang indah dengan Engkau melalui kasih-Mu yang ajaib. Terimalah berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Mari angkat tanganmu Bapak Ibu Saudara sekalian, dan terimalah berkat dari Tuhan. Keagungan dan kuasa kasih Tuhan dan pengorbanan penebusan di dalam Yesus Kristus serta penyertaan dan bimbingan dalam Allah Roh Kudus senantiasa melingkupi dan menyertai kita sekalian dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Terima kasih ya Bapa Surgawi. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum
sejenak sebelum kita meninggalkan ruangan ini. Amin, selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita semua.